Ya, halo. Selamat pagi kepada semua pendengar sekalian atau kapanpun Anda mengakses dan mendengarkan rekaman ini. Kebetulan saya merekamnya pagi hari. Selamat bergabung dalam kelas kita lagi, yaitu kelas eksegesis kejadian. Dan di Grafe International Theological Seminary saat ini kita membagi kelas kitab kejadian menjadi dua porsi ya. Artinya diselesaikan dalam 2 semester, di mana yang kali ini yaitu bagian pertamanya kita berfokus di kejadian pasal 1 sampai dengan pasalnya yang ke-11. Kemudian nanti akan ada kelas di semester berikutnya untuk kejadian pasal 12 sampai dengan pasal ke-50. Pengaturan seperti ini saya dapatkan cukup jarang di berbagai sekolah Alkitab atau sekolah teologi di mana-mana. Kebanyakan mengajarkan kejadian hanya di dalam 1 semester saja. Bahkan tidak jarang ada sekolah Alkitab atau sekolah teologi yang tidak memiliki pelajaran khusus untuk kitab kejadian. Kadang-kadang semuanya digabung menjadi satu, misalnya pelajaran kitab-kitab Pentatuk atau kitab Musa gitu. Namun di GITS kita memberikan penekanan yang cukup besar kepada kitab kejadian karena beberapa alasan ya. Kita percaya tentunya bahwa kitab kejadian adalah sejarah, dan kita percaya kitab kejadian ini adalah fondasi yang sangat penting untuk seluruh Alkitab. Tidak percuma atau bukan suatu kebetulan bahwa kitab kejadian adalah kitab paling pertama di dalam Alkitab ya. Kalau Anda menulis suatu buku atau Anda membaca satu buku dan Anda merasa bahwa saya tidak perlu baca dari awal, saya akan lompat langsung ke tengah, dan kemudian Anda bingung apa yang dikatakan oleh atau ditulis atau dimaksud oleh buku atau penulis tersebut, maka jangan heran, saudara yang kasih Tuhan. Jangan heran karena Anda melengkapi atau melewatkan bagian awal, bagian di mana si penulis memberikan fondasi dari semua pemikirannya sebenarnya. Dan Tuhan menuliskan ya, kitab Alkitab, dan dia menaruh kitab kejadian sebagai kitab yang paling pertama, dan memang ini adalah kitab yang sangat-sangat mendasar, sangat-sangat fondasional untuk Alkitab secara keseluruhan. Bahkan kita bertindak selangkah lebih maju lagi, di mana kita berfokus di pasal 1 sampai pasal 11 di 1 semester. Mengapa pasal 1 sampai pasal 11 ini penting? Karena pasal 1 sampai pasal 11 mengandung ya 4 atau saya akan ini saya sudah sebutkan ini di awal semester, namun saya akan ulang lagi, di mana kitab kejadian bisa dibagi menjadi dua ini ya, secara outline atau kerangka bisa dibagi menjadi dua bagian, yaitu kejadian pasal 1 dan pasal 11 bisa dianggap sebagai satu bagian tersendiri, dan di bagian ini terdapat 4 peristiwa besar. Ya, peristiwa besar yang sangat penting. Kemudian kejadian 12 sampai 50 fokusnya adalah pada 4 generasi. 4 generasi besar atau benar ya. Di mana 4 peristiwa besar yang terjadi tentu adalah penciptaan, kemudian kejatuhan dalam dosa ya, kemudian air bah, dan yang terakhir adalah menara Babel ya. Dan 4 peristiwa besar ini tercatat di dalam kejadian pasal 1 sampai pasal 11. Nanti ada 4 generasi orang benar ya, yang diceritakan, yaitu generasinya Abraham, generasinya Ishak ya, generasinya Yakub ya, kemudian generasi anak-anak Yakub dengan fokus terutama pada Yusuf Yehuda ya, Yusuf Yehuda atau 12 anak Yakub. Jadi ini secara garis besar adalah kerangka untuk kitab kejadian. Nah, kita sedang membahas air bah, dan kenapa kita di GITS sampai-sampai kejadian 1 sampai 11
kita bahas dalam satu semester, ya. Karena kita adalah orang yang percaya Kejadian pasal 1 sampai pasal 11 sebagai sejarah yang benar-benar terjadi. Banyak sekali orang yang mengaku diri Kristen, banyak sekali sekolah Alkitab atau sekolah teologi yang terimbas oleh liberalisme, sehingga mereka tidak begitu menekankan, ya, benarnya atau bahkan menyangkali Kejadian pasal 1 sampai pasal 11 sebagai peristiwa sejarah yang benar-benar terjadi, gitu ya. Namun kita berkata ini benar-benar terjadi, penciptaan benar-benar terjadi, Adam dan Hawa itu benar-benar ada, itu historis, itu faktual, ya, karena ada banyak sekolah teologi dan banyak teologi sekarang yang akan berkata, oh, Adam dan Hawa itu tidak real, ya, itu hanya ilustrasi, itu hanya cerita untuk semacam perumpamaan, gitu. Tapi kita bilang tidak, ya, Adam dan Hawa itu benar-benar ada, mereka benar-benar adalah nenek moyang dari kita semua. Kejatuhan dalam dosa benar-benar ada, air bah Nuh benar-benar ada, gitu. Dan kita sedang membahas air bah Nuh, jadi kita sudah sampai di dalam Kejadian pasal yang ke-7, ya. Minggu lalu kita sudah baca sampai dengan Nuh disuruh masuk, ya, Nuh disuruh masuk ke dalam bahtera bersama dengan binatang-binatang yang sudah dia kumpulkan itu. Oke, sebelum kita berlanjut lebih jauh lagi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita minta pertolongan Tuhan. Bapa yang di surga, Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih setia kepada kami. Tuhan, kami sangat rindu untuk memahami firman-Mu, sehingga firman-Mu mengubah kami dan kami bisa hidup seturut dengan firman-Mu, dan segenap cara kami memandang dunia ini, segenap filosofi kami, semuanya didasarkan hanya kepada firman-Mu yang adalah kebenaran absolut. Pimpin kami Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke. Baik, coba kita lihat sekarang di Kejadian pasal 7 kita mendapatkan air bah berlangsung, dan kita diingatkan bahwa air bah terjadi mulai pada waktu Nuh berumur, ya, berapa? Masih ingat? 600 tahun. Ya, 600 tahun. Dan bahkan spesifik, ya, mulai. Jadi coba kita lihat, ya, di sini ada, kita bilang schedule atau jadwal pada air bah. Mulai yaitu pada tahun 600. Ya, ini hitungannya tentunya hidup Nuh. Tahun 600 bulan. Coba kita lihat, ya. Ayat 11, pada waktu Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17. Jadi bulan kedua, hari 17, tanggal 17. Dan di situ kita melihat air bah mulai terjadi, ya. Dan kita melihat pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh, dan istri Nuh dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Oke, mereka itu dan segala jenis binatang liar. Oke, semuanya masuk binatang. Ini sudah sempat kita baca sebelumnya. Sampai dengan ayat ke-15, Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh, ya. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air, dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi dan ditutupinya segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Oke. Jadi ayat 19 ini sangat penting sekali, di mana dikatakan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi, dan ditutupinya lah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Dan saya ingin menekankan di sini satu hal. Oke, jadi kita akan membahas beberapa hal sekaligus, ya. Kita akan membiarkan schedule atau jadwal air bah ini nanti kita akan tambahkan seiring dengan informasi yang selanjutnya. Tapi saya ingin masuk ke air bah haruslah global, ya, global dan bukan
lokal. Air bah haruslah global, bukan lokal. Dan mengapa kita perlu membahas ini? Sekali lagi, tadi berkaitan dengan masalah bagaimana kita memahami kitab Kejadian. Ya, kita di GITS dan saya secara pribadi sangat yakin bahwa kitab Kejadian adalah firman Tuhan. Itu adalah iman saya, bukan iman yang buta, ya, bukan iman yang buta, tapi iman yang sudah dibuktikan oleh banyak hal. Apa yang tertulis dalam Alkitab itu benar adanya, itu sudah terbukti. Dan saya percaya itu adalah firman Tuhan. Dan bagian yang bisa dibuktikan sudah terbukti. Ada bagian yang tidak bisa dibuktikan tentunya, tapi saya percaya gitu. Ya, misalnya dikatakan Tuhan menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Ya, dan itu tidak bisa dibuktikan oleh sains. Gitu. Sains tidak bisa. Bagaimana cara kerja sains? Cara kerja sains adalah dia harus bisa mengobservasi. Sesuatu diobservasi, diteliti, dieksperimenkan. Tetapi kalau sesuatu itu sudah terjadi ribuan tahun yang lalu, nah, misalnya penciptaan, itu tidak bisa diobservasi lagi. Tidak ada saksi matanya waktu itu selain Tuhan. Dan tidak bisa juga diulang-ulang, dieksperimenkan gitu ya. Oleh karena itu penciptaan tidak bisa dibuktikan oleh sains. Tetapi juga sains tidak menyalahinya sebenarnya. Ya, sains tidak menentang penciptaan, sains yang benar, walaupun dunia akan mencoba membuat Anda percaya seolah-olah sains bertentangan dengan penciptaan. Sebenarnya tidak. Sains tidak bisa membuktikan penciptaan, namun sains juga tidak mengeliminir penciptaan. Bahkan sains sebenarnya bisa dalam banyak hal ya mendukung penciptaan, walaupun tidak membuktikan, namun mendukung penciptaan. Dan itu bisa dibahas di GIS. Kita ada kelas namanya ilmu pengetahuan dan Alkitab dan lain sebagainya ya. Dan karena saya percaya Alkitab dan terutama kitab Kejadian pasal 1 sampai pasal 11 adalah firman Tuhan, maka saya percaya semuanya ini sejarah dan apa adanya. Nah, ada banyak orang yang tidak mempercayai itu atau berusaha untuk berkompromi. Mereka berkompromi dengan dunia, mereka mengambil Alkitab dan bagian-bagian yang sepertinya bertentangan dengan sains, mereka modifikasi atau mereka terima sebagian. Intinya mereka berkompromi, sudah kasih Tuhan. Dan mengenai air bah ini juga, ya, mengenai air bah ini banyak orang yang katanya ilmuwan dan lain sebagainya, mereka berkompromi, ya, berkompromi karena dunia ingin mengatakan bahwa air bah seperti yang dinyatakan dalam Alkitab tidak mungkin terjadi. Mereka berkata tidak mungkin terjadi ya. Dan serangan mereka banyak ya, serangan terhadap bahtera yang sudah pernah kita bahas. Misalnya mereka berkata mana mungkin semua binatang masuk ke dalam bahtera. Ya, bahteranya tidak muat dan sebagainya. Dan itu sudah kita bahas panjang lebar. Ada lagi yang berkata tidak mungkin ya, airnya datang dari mana, kemudian airnya surut kemana dan lain sebagainya. Pokoknya mereka berkata air bah ini tidak mungkin terjadi, tidak mungkin ada air bah yang mendunia. Sehingga apa yang dilakukan oleh sebagian orang Kristen yang berkompromi, mereka mulai berpikir bahwa bagaimana saya mau tetap pegang Alkitab, namun tidak diolok-olok, tidak ditolak, ya, tidak dianggap bodoh oleh dunia ini, tidak dianggap bodoh oleh dunia ini. Padahal saudara yang kasih Tuhan, asal kita benar di hadapan Tuhan, ya, dianggap bodoh oleh dunia bukanlah hal yang buruk sebenarnya. Ya. Dalam 1 Korintus, ya, Paulus berkata bahwa Tuhan berkata bahwa apa yang bodoh bagi dunia telah dipakai oleh Tuhan ya untuk meniadakan apa yang berhikmat. Gitu. Dan mereka berkompromi dengan berkata bahwa saya percaya Alkitab, memang terjadi air bah, terjadi suatu banjir, namun banjir itu adalah banjir yang lokal, mereka bilang. Ya, lokal terjadi di daerah tempat tinggal Nuh, gitu. Ya, di daerah tempat tinggal Nuh di Mesopotamia namanya, ya, daerah Mesopotamia. Mereka berpikir demikian. Jadi air bah itu terjadi di daerah tersebut, dan itu adalah banjir lokal, banjir yang dahsyat ya, tetapi banjir lokal gitu. Nah, ini adalah suatu kompromi ya. Dan kita kalau membaca dalam Alkitab, kita akan temukan itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Satu-satunya motivasi orang berkata demikian adalah karena dia terkena pressure, terkena tekanan dari dunia ini
untuk menolak kata-kata yang jelas di dalam Alkitab. Ya. Nah, kita akan membaca dalam Alkitab bagaimana itu tidak mungkin ya. Dan salah satu alasannya bahwa air bah haruslah global bukan lokal, dan ada banyak sekali alasan, adalah kita lihat dari segi ini ya, kita bilang bahasa yang dipakai. Jadi bahasa yang dipakai ini adalah indikasi yang paling jelas. Ya. Bahasa yang dipakai ini bisa kita bagi lagi menjadi A, misalnya ya. Alkitab mengatakan air bah menutupi, ya, menutupi apa? Segala gunung di seluruh kolong langit. Jadi ini sangat-sangat jelas sekali. Ayat 19, air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi. Nah, pertama kita lihat dulu ya. Alkitab mengatakan air bah meliputi bumi. Meliputi bumi. Nah, bumi itu apa? Ya, bumi itu ya bumi, sebentar. Tetapi poin B yang saya tulis di sini ini, air bah meliputi bumi, diperkuat oleh poin A karena diperjelas, ditutupinya lah segala gunung tinggi di seluruh. Karena ada orang berkata kata bumi ya, atau the earth ya, kalau kita lihat di KJV, and the waters prevailed exceedingly upon the earth, bumi, jadi global. Tetapi mereka kadang-kadang berargumen bahwa kata earth di sini atau bumi di sini berasal dari kata eretz. Ini ya, eretz dalam bahasa Ibrani, dan mereka berargumen bahwa eretz itu bisa berarti, ini saya tuliskan aja ya, eretz itu bisa berarti negeri atau tanah, tidak harus bumi. Dan memang benar. Jadi artinya eretz itu punya rentang arti di dalam bahasa Ibrani. Eretz bisa berarti seluruh bumi. Eretz bisa berarti tanah, misalnya Eretz Israel, tanah Israel bisa. Ya. Eretz bisa berarti tanah dalam pengertian ada air, ada tanah, gitu, ada laut, ada tanah, gitu ya. Jadi Eretz punya rentang arti. Namun di teks mengenai air bah ini, Eretz di sini sesuai dengan konteksnya tidak mungkin hanya mengacu kepada satu tanah yang lokal, tapi mengacu kepada seluruh bumi, planet bumi, gitu. Mengapa demikian? Ya, karena bahasa yang dipakai. Bahasa yang dipakai misalnya di ayat 19 ini bukan hanya dikatakan meliputi bumi, tapi menutupi apa? Segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Dan perhatikan kata segala dan seluruh, ini diulang. Ya, dan ini dari satu kata yang sama, yaitu kata kol di sini ya. Kata kol dalam bahasa Ibrani seluruh. Ini ya, kol heharim. Semua gunung Hagevohim ya, semua gunung yang tinggi yang ada di bawah kol Hashamaim. Jadi kata kol segala atau seluruh diulang 2 kali. Jadi menutupi semua gunung tinggi di bawah seluruh kolong langit, gitu. Di segala kolong langit. Penggunaan double call ini dengan sangat kuat sekali ya, menegaskan bahwa air bah ini terjadi secara global. Kita bilang ya, secara global. Sebenarnya menutupi satu gunung aja udah cukup untuk menyatakan air bah yang global. Sebenarnya satu gunung saja. Mengapa? Karena air itu kan punya sifat dia selalu mengalir ke tempat yang rendah, gitu ya. Tidak mungkin ada satu gunung dia ditutupin air, tapi di sebelahnya nggak ditutupin air, nggak mungkin, gitu. Karena air itu nggak mungkin dia cuma naik di gunung itu, ya, lalu di tempat lain dia nggak naik. Air itu dia selalu mencari tempat yang rendah. Oleh karena itu, kalau ada satu gunung yang ditutupi, maka berarti semua elevasi yang sampai dengan setinggi gunung itu mestinya sudah ditutupin. Ya. Tetapi untuk lebih memperkuat dan memperjelas lagi, Alkitab memakai segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Jadi double universal, ya, double semua, ya, dan sangat tegas menekankan. Selain itu,
kita berkata ada alasan lain lagi, Alkitab memakai istilah yang spesial. Spesial untuk air bah. Masih ingat minggu lalu kita sudah bahas, yaitu kata mabul. Ya, kata mabul. Kita bisa lihat itu di ini ya, misalnya ini tadi ada tuh. Nah ini ayat 17 misalnya. 40 hari lamanya air bah. Air bah ya, the flood di sini. Tapi kata flood ini bukan kata flood atau banjir yang biasanya dipakai di dalam Alkitab. Ada kata-kata lain yang dipakai dalam Alkitab untuk banjir, tetapi ini kata yang sangat spesial yang hanya dipakai untuk air bah, yaitu kata mabul. Ini dia bahasa Ibraninya, mabul, yang diterjemahkan dalam LXX. Kalau ya, ada bahasa ininya dalam LXX kita bilang diterjemahkan kataklysmos ya, atau dalam bahasa Inggris cataclysm, suatu bencana yang luar biasa gitu ya, bukan hanya sekedar banjir saja, tapi suatu bencana yang luar biasa, yang menghancurkan. Oke, jadi itu adalah dari penggunaan bahasa gitu ya. Lalu kita melihat dari deskripsi mabul tersebut. Ya. Dari deskripsi mabul tersebut, ya apa saja? Misalnya, tadi kita baca di ayat yang ke-11. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, sini katakan. Ya. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudera yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap langit. Jadi deskripsinya, kita bilang sumber air adalah ada dua yang disebut di sini ya, yaitu mata air, ya, samudera, mata air samudera, dan tingkap-tingkap langit. Jadi ada air dari atas, tingkap-tingkap langit, dan ada air dari bawah. Ada air dari atas, dan ada air dari bawah. Dan ini sangat menarik ya, karena banyak orang, ya saya sudah pernah singgung ini juga minggu lalu, banyak orang mengira bahwa air bah itu asalnya dari hujan. Hujannya berapa lama? Oh, 40 hari 40 malam katanya. Dan itu memang signifikan juga. Nanti kita akan lihat ya di poin B. Hujan terjadi 40 hari 40 malam, dan ini tidak pernah terjadi dalam banjir yang lokal. Dan karena saya tinggal di Jakarta, tentu rakyat yang tinggal di Jakarta sudah tahu ya, kalau banjir memang kita sering, kalau hujan memang kita sering banjir ya, apalagi tahun 2020 saat ini, tahun yang cukup cukup luar biasa saya katakan ya. Di awal tahun kita kena banjir Jakarta ya. Sekarang bulan April kita sedang ada pandemi corona, itu makanya saya rekam kelas ini ya. Tapi mungkin ada manfaatnya juga. Saya tetap mengucap syukur kepada Tuhan, walaupun saya tidak paham semua jalan Dia. Tuhan jauh lebih berhikmat dari saya terus meminta hikmat dari Tuhan tiap hari. Tapi Tuhan menyuruh kita mengucap syukur untuk segala sesuatu. Dan apa yang bisa kita syukurkan dari pandemi ini, saudara yang kasih Tuhan, yang sedang terjadi? Banyak di antara kita terkurung di rumah, ya, banyak aktivitas yang dihentikan, banyak orang khawatir, takut, lain sebagainya. Kita harus percaya bahwa Tuhan tetap pegang kendali. Dan kita membahas air bah, saudara. Air bah ini juga lebih hebat, lebih dahsyat dari pandemi, ya. Lebih dahsyat dari pandemi, namun itu semua atas izin Tuhan ya, dan pandemi yang terjadi ini atas izin Tuhan juga. Salah satu hal yang saya ucapkan syukur adalah dengan adanya pandemi ini, kebenaran seperti yang saya ajar di kelas sekarang ini mungkin bisa sampai kepada lebih banyak orang
gitu. Karena kalau tidak ada pandemi, saya tidak akan merekam kelas ini, melainkan kelas ini akan diberikan secara fisik ya, secara tatap langsung di ruang kelas ya. Dan mungkin bagi saya itu lebih ideal ya. Tetapi tentu yang mendengar orangnya ya mungkin ya di kelas saya berapa sih? 20-an orang, 30-an orang mungkin ya. Dan tidak sebanyak ketika karena pandemi saya terpaksa merekam kelas ini, saya taruh di YouTube ya, dan Anda hari ini mengaksesnya dan Anda mendengarnya gitu. Ya, jadi ya tahun 2020 ya sungguh luar biasa, tapi ini tetap tahun yang ada dalam kendali Tuhan. Jadi kita tetap berkata, Tuhan, apa yang Engkau ingin aku lakukan tahun 2020 ini ya. Dan saya tadi berkata ya, jadi agak menyimpang ya. Saya ingin berkata bahwa kita tahu Jakarta ya kadang-kadang hujan sedikit banjir. Namun belum pernah kan ada tempat yang hujan 40 hari 40 malam. Ya belum pernah, saudara-saudara. Karena tidak bisa, atmosfer bumi kita sekarang tidak mampu untuk menampung cukup banyak air, kondensasi air untuk bisa hujan 40 hari 40 malam non-stop gitu ya. Jadi hujan yang terjadi 40 hari 40 malam mengindikasikan ini bukan hujan biasa, bukan banjir biasa, bukan banjir yang lokal, dan situasi dunia juga berbeda pada waktu itu ya. Namun saya ingin berkata, penekanannya adalah bahwa sumber air bukan hanya dari hujan saja. Nah, bahkan yang Alkitab sebut pertama sebelum hujan di ayat 11 di sini adalah pada hari itu terbelah segala mata air samudera raya yang dahsyat. Jadi yang pertama, justru sumber air pertama dan mungkin bisa kita katakan yang utama, sumber air yang pertama dan utama adalah justru terbelahnya segala mata air samudera raya yang dahsyat. Dan ini ada banyak hal yang bisa kita pelajari di sini ya. Yang pertama, ini mengindikasikan bahwa banjir ini bersifat global ya. Kenapa global? Karena sumber airnya ada di samudra. Samudra itu kan jauh dari daratan, saudara. Kalau misalnya mereka membayangkan ya, para pendukung teori air bah lokal membayangkan Nuh tadinya hidup daerah Mesopotamia, lalu banjirnya lokal di sana, maka tidak masuk akal sumbernya adalah mata air di Samudra Raya gitu. Loh, nggak nyambung, jauh banget gitu kan. Nggak ada hubungannya begitu. Tetapi bahwa sumber air itu adalah segala mata air samudera yang dahsyat, dan perhatikan kata segala itu lagi ya. Segala berarti di banyak tempat, di semua tempat. Dan cadangan-cadangan air di bawah permukaan laut itu ini ya, terbelah katanya. Ini istilah yang dipakai, terbelah. Jadi broken up dalam bahasa ini ya, atau nifkeu, pecah, terbelah gitu. Dan ini sangat-sangat mendukung suatu banjir yang bersifat global. Bersifat global karena samudra ada di mana-mana dan semua mata airnya pecah, terbelah ya, sehingga menghasilkan suatu air bah. Oke, jadi itu adalah hujan, kemudian sumber mata airnya. Dan ya ini memberitahu kita atau ini ya, menjawab pertanyaan dari mana datangnya air itu. Karena kita kembali ke ayat yang ke-19 di sini. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi katanya. Dan ditutupinya lah segala gunung tinggi di kolong langit. Segala gunung tinggi di kolong langit. Sehingga saya akan masukkan di sini ya. Salah satu pertanyaan yang muncul ya, adalah gunung yang paling tinggi yang kita ketahui sekarang adalah apa? Yaitu Gunung Everest, ya, Mount Everest. Dan orang dunia berkata air
di seluruh bumi hari ini tidak cukup ya, untuk menutupi bumi sampai ke Gunung Everest katanya. Ya, sebagai gunung tertinggi, ya tidak cukup sampai ke Everest. Sehingga mereka meragukan, ini salah satu yang mereka pakai untuk meragukan air bah, gitu. Meragukan air bah. Dan bagaimana kita menjawab ini? Ya, sebenarnya jawabannya sekaligus juga menjadi jawaban, yaitu lari kemana air tersebut, ya, lari kemana air tersebut. Jadi nanti kita akan bahas. Tetapi intinya kita berkata bahwa satu hal, ya, ada satu fakta pertama kita katakan, di atas Gunung Everest, itu saya singkat gini aja, sudah ditemukan, ya, banyak fosil binatang laut. Nah, di atas Gunung Everest sudah ditemukan banyak fosil binatang laut. Jadi kalau mereka berargumen bahwa nggak mungkin, ya, airnya sampai menutupi Gunung Everest yang begitu tinggi, toh kenapa di atas Gunung Everest bisa banyak fosil binatang laut? Gitu. Berarti indikasinya adalah Gunung Everest pernah ditutupi oleh laut. Ya. Lalu bagaimana dengan airnya? Dan airnya hilang kemana? Oke, kita simpan dulu pertanyaan ini. Nanti kita akan jawab, ya. Nanti ada di pasal 8 dan sebagainya. Tapi kita akan mengeksplorasi, ya, yang ini, mata air Samudra Raya. Mata air Samudra Raya terbelah. Kenapa bisa mata air Samudra Raya terbelah? Kita bilang. Dan ini kita bilang bahwa para ilmuwan penciptaan yang sering kita sebut kreasionis, ya, akhirnya sampai kepada suatu teori. Jadi ilmuwan penciptaan adalah ilmuwan yang dia mempelajari sains, namun mempelajari sains dengan suatu asumsi bahwa Alkitab itu benar. Jadi sains yang dipimpin oleh Alkitab. Dan ini sangat bagus sekali, ya. Dan mereka percaya penciptaan, mereka menerima kitab Kejadian apa adanya. Dan para ilmuwan penciptaan, mereka mendapatkan bahwa ada suatu teori, yaitu yang disebut sebagai catastrophic. Ya, saya tulis. Catastrophic, ini apa itu namanya? CPT, ya, plate tectonics. Catastrophic plate tectonics, atau disingkat CPT, ya. Dan kalau Anda masih ingat pelajaran geologi Anda waktu Anda SMP atau SMA, ya, Anda akan ingat apa yang disebut dengan lempeng tektonik, ya, lempeng tektonik atau disebut sebagai plate tectonics, bahwa ternyata permukaan bumi kita ini kan, kalau kita masih ingat geologi, bumi kita ini kan ada banyak ini. Ada yang disebut crust, ya, crust itu yang paling luar, ya. Kemudian di bawah crust ada yang disebut mantle, ya. Nah, di bawah mantle baru ada core, inti, ya. Ada inti juga sering dibagi dua, ada outer core, kemudian ada inner core. Dan manusia, kita tinggal di atas crust atau permukaan. Dan sering diilustrasikan bahwa kalau bumi kita ini dijadikan seperti jeruk, ya, maka manusia belum, ya, bisa menembus kulitnya bahkan. Artinya ketika kita menggali, ya, ketika kita menjelajah atau menggali ke bawah tanah, kita belum sampai menembus kulit, ya, kalau bumi itu dijadikan seperti jeruk. Kita kulitnya aja belum menembus, gitu. Jadi artinya masih begitu banyak hal di bawah bumi yang sebenarnya para ilmuwan belum ketahui, ya, walaupun bisa dipelajari secara tidak langsung melalui
gelombang-gelombang, melalui gempa bumi dan lain sebagainya, melalui gunung berapi. Ya, kita bisa belajar banyak walaupun kita belum pernah mengeksplorasi ke bawah di sana. Dan kita tahu bahwa permukaan bumi itu sebenarnya bukan kayak mulus semuanya satu ini ya, kayak bola begitu, bukan ya. Kayak kulit bola, bukan, tetapi atau kayak kulit balon ya. Tetapi ternyata permukaan bumi itu terdiri dari lempeng-lempeng, ya, lempeng-lempeng yang nempel satu dengan yang lain atau bersinggungan satu dengan yang lain, dan ketika lempeng-lempeng ini tidak diam, artinya mereka bergerak karena namanya juga lempeng, dan lempeng-lempeng ini bagaikan mengapung ya di bawah magma atau mantel, gitu, ya. Dan ada pergerakan-pergerakan di mantel itu atau di magma di bawah akan menyebabkan lempeng-lempeng ini bergerak juga. Dan ketika terjadi pergerakan yang lumayan besar, dan ketika pergerakan itu menumbuk antara lempeng dengan lempeng, nah itulah bisa terjadi gempa bumi. Dari mana adanya gempa bumi, ya kan? Nah, ini adalah pengetahuan manusia untuk saat ini. Dan manusia ya yang percaya evolusi, mereka berkata bahwa lempeng-lempeng ini pelan-pelan bergeser, dan ingat bahwa ilmuwan-ilmuwan sekarang ya yang sekuler pun percaya bahwa dulunya semua benua itu dulunya satu benua. Ya, semua benua dulunya satu benua. Mereka sebut itu Pangea, ya, Pangea. Dan Pangea ini lama-lama pecah ya. Lalu lempeng-lempeng itu yang pecah itu dia drift, ya, itu disebut continental drift. Dia istilahnya apa ya? Drift itu kayak menyebar gitu, mengapung menjauh gitu ya. Namun mereka percaya itu terjadi dalam waktu yang sangat panjang. Ya, mereka percaya itu terjadi dalam waktu jutaan bahkan miliaran tahun. Ya, sampai akhirnya bentuk bumi, ya, benua-benuanya dengan samudra-samudranya adalah seperti hari ini. Jadi pergerakan lempeng yang pelan-pelan dalam waktu yang sangat panjang sekali. Namun, saudara yang kasih Tuhan, karena kita percaya apa yang dikatakan Alkitab, para ilmuwan kreasionis atau ilmuwan penciptaan meneliti suatu model yang lain. Karena itu kita bicara mengenai model, ya, ada model ini, model itu. Karena mengapa kita bicara soal model? Karena tadi saya katakan ilmu pengetahuan itu basisnya adalah mengobservasi sebenarnya. Harus ada orang yang di sana melihat apa yang terjadi, baru ini yang terjadi. Tapi kan tidak ada orang yang mengobservasi. Nah, karena tidak ada orang yang mengobservasi apa yang terjadi, kita hanya membuat model. Model itu didasarkan pada apa yang kita lihat hari ini, ya. Dari apa yang kita lihat hari ini, kita memprediksi ke belakang apa yang terjadi kemudian. Nah, model bisa juga dipakai untuk memprediksi ke depan, ya. Nah, sekarang kan lagi musim coronavirus, dan kalau Anda mengikuti berita, mereka banyak bicara soal model. model memperkirakan dengan segala chart, ya. Puncak coronavirus bakal kapan, ya, berapa yang bakal meninggal, berapa yang bakal kena, dan lain sebagainya. Tapi ini kan kita belum tahu, ya, ini didasarkan pada model istilahnya. Berdasarkan apa yang kita tahu hari ini, kita memprediksikan ke depan kira-kira seperti itu. Nah, model ini bisa juga dipakai untuk masa lalu. Dari apa yang kita observasi sekarang, kita melihat dan mengira-ngira apa yang terjadi di masa lalu. Nah, kelemahannya adalah kita tidak bisa buktikan. Kita tidak bisa buktikan karena di masa lalu. Kalau model ke masa depan, ya nanti akan terbukti sendiri modelnya benar atau enggak, ya, terjadi atau enggak modelnya. Tapi kalau model masa lalu kita nggak bisa buktikan. Ya. Dan ya, kita berkata bahwa keuntungan kita sebagai orang Kristen yang percaya Alkitab adalah kita bisa membuat model, namun kita sudah punya hal-hal yang kita tahu pasti benar gitu. Artinya ketika kita membuat model, nah, kayak misalnya model coronavirus yang tadi kita bicarakan. Model coronavirus, seberapa akurat model itu tergantung kepada data yang dia miliki. Kalau data yang dia miliki akurat, maka modelnya semakin akurat. Ya, misalnya data apa? Berapa banyak orang yang terkena sekarang? Ya, berapa laju penularan. Nah, ini kan semua data-data yang masih dikumpulkan, kadang-kadang nggak akurat, kadang-kadang salah, dan lain sebagainya. Semakin tidak akurat data itu, semakin menyimpang nanti modelnya. Ya. Semakin akurat datanya, semakin baik. Nah, demikian juga ketika melihat masa lalu, apa yang terjadi di masa lalu? Tergantung data kita berapa akurat. Nah,
puji syukur kita sebagai orang yang percaya Alkitab, kita yakin kita sudah punya data yang absolut benar, yaitu data di dalam Alkitab. Dan ketika kita masukkan data di dalam Alkitab ke dalam model kita bisa mengembangkan model yang berbeda dengan orang yang tidak punya Alkitab. Dan mereka mengasumsikan data-data mereka dengan filosofi yang sama sekali berbeda. Gitu ya. Jadi semua model itu harus ada asumsinya tentunya. Tidak ada model yang bebas dari asumsi. Semua model ada asumsi, ada asumsi dasar, ya. Dan asumsi dasar kita adalah Alkitab benar. Gitu. Dan berdasarkan model-model itu, para ilmuwan membuat suatu model baru, yaitu catastrophic plate tectonics. Artinya lempeng-lempeng bumi ini bukan gesernya pelan-pelan sampai hari ini, tetapi bisa saja memang ada benua yang satu dulu, yaitu Pangea itu, tetapi benua itu pecah dan dengan cepat lempeng-lempeng itu berpindah, ya, di peristiwa air bah Nuh. Jadi, dan ini cocok dengan yang dikatakan tadi di ayat 11, terbelahlah semua mata air Samudra Raya. Ketika terbelahnya lempeng-lempeng itu dan bergerak dengan cepat, ya, maka semua reservoir atau cadangan air bawah tanah yang tadinya ada pecah dan airnya melonjak. Ya, airnya melonjak, dan ini salah satu sumber dari air yang begitu banyak begitu. Dan terjadi suatu malapetaka yang luar biasa. Ya, malapetaka yang luar biasa. Apa yang akan terjadi? Nah, ini kita bisa prediksikan apa yang terjadi, yaitu akan terjadi tsunami besar-besaran di seluruh dunia. Tsunami besar-besaran di seluruh dunia, karena ketika terjadi pergeseran lempeng yang hari ini saja, ya, tidak terlalu besar, tapi ada gempa bumi yang lumayan besar, misalnya di laut mana, di Pasifik atau di mana, menimbulkan tsunami yang besar, sudah kasih Tuhan. Ya, dan itu bisa memakan korban jiwa, apalagi pada saat air bah Nuh. Ya, apalagi pada saat air bah Nuh, maka kita dapatkan ketika terjadi goncangan, ya, dan Tuhan membelah mata-mata air Samudra Raya itu, ya, dan lempeng-lempeng itu Tuhan pecahkan, ya, mungkin tadinya satu lempeng atau kita nggak tahu gimana, ya, tapi Tuhan pecahkan, ya, dan lempeng-lempeng itu Tuhan susun ulang, boleh dikatakan demikian. Terjadi tsunami besar-besaran di mana-mana, dan tsunami akan membunuh makhluk hidup, ya, yang ada. Dan makhluk hidup yang pertama dibunuh yang mana, saudara kasih Tuhan? Ya, makhluk hidup yang pertama dibunuh adalah makhluk laut tentunya, karena tsunami awalnya dari laut. Ya. Jadi banyak makhluk hidup yang di laut yang akan mati. Nah, tentu tidak semua mati, ada sebagian akan tetap hidup, ya, tapi akan ada banyak yang mati terkena sapuan tsunami itu, ya, disapu, banyak yang mati, dan kematian yang mendadak sangat cepat, ya, dalam kondisi air bah. Ya. Dalam kondisi air bah di mana dia mati kemudian langsung terkubur. Jadi ini, ya, mati langsung terkubur dan langsung terjadi sedimentasi. Ya. Apa itu sedimentasi? Sedimentasi itu adalah dia membatu. Ya. Nah, batu itu kan secara umum ada dua jenis, ya, batu sedimen, ya, batu sedimen, kemudian ada batu yang dari gunung berapi, begitu. Dan batu sedimen adalah batu yang terbentuk dengan cepat, ya, ketika terjadi sedimentasi di air, begitu. Jadi, dan ketika ada makhluk hidup yang mati, kemudian dengan cepat terkubur dan menjadi batu, akhirnya itulah yang menjadi fosil. Dan ini kenapa bisa terjadi cepat begitu? Karena ada tekanan yang sangat tinggi, suhu yang rendah. Ini semua cocok terjadi pada saat air bah Nuh. Ya, terjadi sedimentasi cepat, ya, di mana ada makhluk yang mati langsung terkubur, dan kuburannya itu menjadi batu, begitu, karena ada tekanan air yang sangat tinggi. Ingat, kalau nanti air bah, nanti dia akan menutupi seluruh bumi, jadi tekanan air tinggi dan temperatur yang rendah. Jadi kita bilang ini menjelaskan, ya, catastrophic plate tectonics ini atau air bah ini menjelaskan, kita bilang, ya, bisa menjelaskan munculnya begitu banyak fosil di dunia ini. Dan ada suatu kesalahan konsep yang ada di dunia, dan kesalahan konsep itu berkata bahwa fosil terbentuk
dengan perlahan. Ya, jadi fosil itu terbentuk dalam waktu jutaan tahun. Itu salah, saudara-saudara. Itu salah total, ya, salah total. Mengapa? Kalau fosil butuh waktu berjuta-juta tahun untuk terbentuk, ya, maka mestinya saat ini ada yang baru setengah fosil. Ada yang 75% sudah jadi fosil. Karena prosesnya kan panjang, begitu panjang, ya, 1000 tahun. Saya ambil ibarat, Anda istilahnya apa? Ya, ambillah contoh yang biasa, Anda panggang kue misalnya, ya. Anda panggang kue, katakanlah perlu waktu 10 jam. Semua orang di dunia disuruh panggang kue. Jadi mulainya macam-macam kan, Ada yang mulai langsung saat detik itu juga, ada yang beberapa menit kemudian mulai, ada yang sejam kemudian baru mulai. Tapi semua kue panggang 10 jam misalnya. Maka kalau dicek pada satu waktu tertentu, ada yang kue yang sudah jadi, ya. Ada yang masih dalam proses baru 5 jam dipanggang, ada yang proses baru 3 jam dipanggang gitu kan. Ada yang sudah 9 jam dipanggang, sudah hampir jadi kuenya. Ya pasti begitu, ya. Nah, kalau fosil itu membutuhkan waktu juta-juta tahun untuk terbentuk, maka mestinya sekarang ada yang sedang dalam proses mulai menjadi fosil, ada yang sedang dalam proses 10% jadi fosil, ya. Ada yang sedang dalam proses 50%, bahkan seharusnya seluruh rentang dari 0% sampai 100% fosil itu ada kita temukan, ya. Namun tidak demikian. Tidak demikian, ya. Yang ada kita temukan di dunia ini adalah ada fosil, ya. Dan kalau ada yang mati hari ini tidak jadi fosil. Gitu. Anda bisa perhatikan, semua binatang yang mati hari ini boleh dikatakan tidak ada yang menjadi fosil. Ya, tidak ada yang menjadi fosil. Saya ada membaca ilustrasi yang diberikan oleh kaum evolusionis, ya, terjadinya fosil. Katanya ada ikan mati, katanya, ya. Ikan mati, lalu ikannya tenggelam. Ikan mati, ikannya tenggelam, jatuh ke dasar, ya. Kemudian ketutup oleh pasir, lalu melalui proses entah berapa ratus ribu, berapa juta tahun, lama-lama jadi batu, jadi fosil. Ini sangat tidak masuk akal, saudara-saudara. Ada nggak orang yang mau observasi ini terjadi? Tidak ada. Nomor satu, kalau ikan mati dia nggak tenggelam. Ikan mati Anda perhatikan, dia ngambang. Ya. Dan apa yang terjadi kepada ikan yang mati? Ya. Ikan yang mati nggak akan jadi fosil, dia akan dimakan oleh ikan lain. Ya. Dia akan dimakan oleh ikan lain atau oleh bakteri, dia akan membusuk. Boro-boro jadi fosil. Anda perhatikan semua binatang yang mati hari ini, tidak ada yang jadi fosil. Ya, salah satu contoh yang sangat jelas, ya, sekitar tahun berapa ya, 1700-an atau 1800-an, saya lupa. Di Amerika Serikat waktu itu ada banyak sekali binatang namanya bison. Ya, bison itu binatang yang banyak sekali. Dan waktu itu orang Eropa menghargai sekali kulit bison ini. Jadi kulit bison dicari-cari. Dan mereka pokoknya mahal, ya, kulit bison ini, sehingga suku-suku Indian maupun orang kulit putih yang datang semuanya berburu bison. Dan akhirnya bison dibunuh jutaan, saudara-saudara. Jutaan bison dibunuh. Ya, jutaan bison dibunuh. Dan karena begitu banyaknya bison ini dibunuh, yang diambil cuma kulitnya. Ya, mereka udah nggak perlu dagingnya lagi. Ya. Banyak kerangka-kerangka yang udah dikulitin itu dibiarin aja di padang. Ya, ditembak, dikulitin, dibiarin. Ya. Ditembak, dikulitin, dibiarin. Itu ada bisa jadi ratusan ribu, jutaan ekor yang seperti itu. Dibiarin. Dan apa yang terjadi? Ada nggak satupun yang jadi fosil? Tidak ada ternyata. Tidak ada satupun, ya, dari bison-bison itu yang menjadi fosil. Dan itu kita temukan hari ini. Kalau ada binatang mati, atau manusia mati, atau apapun mati, tidak ada yang jadi fosil, saudara-saudara. Ya. Tidak ada yang jadi fosil. Nah, lalu fosil datang dari mana kalau begitu? Nah, fosil bukan terbentuk dengan sendirinya, tetapi memerlukan suatu kondisi yang sangat spesial. Kondisi yang sangat spesial yang kita temukan di dalam air bah Nuh. Ya, kita temukan di dalam air bah Nuh, yaitu terjadi kematian yang cepat. Jadi kalau kita perhatikan ada banyak sekali fosil yang mengindikasikan
kematian yang sangat cepat, saudara yang kasih Tuhan. Ya, coba saya carikan gambarnya deh. Saya carikan gambarnya. Oke, coba ya saya. Nah, misalnya ini. Ya, ini ada fosil-fosil ya. Ada fosil ikan lagi makan ikan. Perhatikan nih. Ikan lagi makan ikan. Nah, ini nggak mungkin terjadi dengan berjuta-juta tahun. Ya, tidak mungkin. Ya. Ikan lagi makan ikan, saudara. Ya. Jadi ini ikan gede lagi makan ikan kecil, misalnya. Lalu mati dua-duanya langsung tiba-tiba gitu. Ya. Dan kenapa bisa tiba-tiba mati? Ya karena air bah. Mereka tersapu, terhentak oleh tsunami, dan langsung terkubur, belum sempat membusuk. Ya, tidak sempat membusuk, terkubur, dan kuburannya itu mengalami proses sedimentasi cepat karena tekanan air yang sangat tinggi, karena airnya makin tinggi. Ya. Dengan temperatur yang rendah, ya dingin, ya karena hujan ya ditutupi, matahari tidak terlihat 40 hari 40 malam, bayangkan, dan di dasar laut lagi ya. Akhirnya dengan cepat membatu. Terjadilah fosil. Dan ini bukan satu-satunya ya. Masih banyak ya yang lain ya. Gambarannya adalah ini. Fosil itu terbentuk dengan cepat gitu ya. Oke, bahkan kalau Anda buka website kreasionis ya seperti Answers in Genesis yang saya tayangkan di sini, dia bahkan membuat eksperimen yang bisa Anda buat di rumah, bagaimana kira-kira fosil bisa terbentuk dengan cepat gitu. Oke, jadi ya ada banyak ya, bukan hanya satu ini. Ada fosil yang binatang lagi melahirkan. Ada fosil dua binatang lagi berkelahi. Ya, macam-macam. Ada kuburan-kuburan massal, di mana fosil binatang lagi lari kocar-kacir. Ya, terlihat bahwa mereka sedang mencoba lari dari air bah dan sebagainya. Ya, jadi ini fosil ya terbentuk dengan cepat. Dan ya bisa menjelaskan munculnya begitu banyak fosil di dunia ini ya. Juga bahwa ya di lapisan yang paling bawah ditemukan binatang laut terlebih dahulu. Ya, jadi kan kita bilang terjadi sedimentasi cepat. Dan itu yang terjadi ya. Dan banyak sekali lapisan-lapisan di muka bumi ini yang menurut kaum evolusionis membutuhkan waktu juta-juta tahun untuk terbentuk, sebenarnya terbentuk dengan cepat pada saat terjadi air bah Nuh. Dan biasanya di lapisan yang lebih bawah ditemukan fosil-fosil binatang laut. Kemudian nanti makin tinggi mulai ada binatang darat dan lain sebagainya. Dan kaum evolusionis sering menganggap itu suatu bukti bahwa kehidupan dimulai di laut. Ya, kemudian berevolusi katanya ya menjadi binatang darat dan lain sebagainya. Tapi bukan itu satu-satunya kesimpulan yang bisa ditarik. Bisa juga sesuai dengan model kita, model CPT ini, bahwa karena asal tsunami, asal kematian itu dari laut, maka yang mati duluan, yang terfosilkan duluan adalah binatang laut. Ya. Kemudian baru tsunami-nya menghantam ke darat, ya. Baru nanti binatang-binatang darat ada di lapisan-lapisan yang atas gitu. Dan kita bisa berasumsi juga bahwa binatang-binatang yang lebih cerdas, ya, mereka bisa ada insting bahwa ini akan terjadi, dan mereka akan lari mencari tempat yang makin tinggi, ya, gunung dan sebagainya, sehingga mereka yang paling terakhir mati. Gitu. Sedangkan binatang-binatang yang tidak terlalu cerdas, dalam tanda kutip, ya, seperti binatang seperti reptil, ya kayak cacing-cacingan dan lain sebagainya, itu ya mereka tidak melarikan diri atau tidak bisa melarikan diri, ya, sehingga mereka yang mati duluan juga gitu. Nah, jadi ini menjelaskan
ya, menjelaskan mengenai fosil, gitu. Kemudian kita lihat lagi, kita lanjut lagi ya. Kita kembali ke ini. Oke, ayat 19 kita baca lanjut lagi. Air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi, dan ditutupinya lah segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu sehingga gunung-gunung ditutupinya. Jadi air menutupi gunung-gunung yang paling tinggi sekalipun itu sampai 15 hasta di atasnya, di atas gunung yang paling tinggi. Ya. Lalu mati binasalah segala yang hidup yang bergerak di bumi, ya, burung-burung, ternak, dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Jadi kita bilang deskripsi Mabul ini berikutnya membuktikan bahwa dia terjadi global adalah matinya segala, perhatikan ya, segala yang hidup. Nah, segala ini kembali tadi kata apa? Kol. Ya, kol di sini. Matinya segala binatang, ya, yang hidup. Ya. Tentu yang maksudnya yang hidup di sini adalah yang punya nafas dalam hidupnya, seperti yang kita bahas ya. Ada nggak binatang yang nggak mati? Ya jelas ada, seperti ikan-ikanan tidak semuanya mati, walaupun banyak yang mati. Ya. Banyak yang mati dalam tsunami itu, makanya ada fosil-fosilnya hari ini, tapi tidak semuanya mati. Tetapi dari semua binatang darat yang ada nafas di hidungnya, ya itu mati semuanya. Kecuali yang di dalam bahtera Nuh tentunya ya. Dan semua manusia sama dengan kata kol ha-adam, ya, kol ha-adam, every man. Ya, matinya segala binatang dan semua manusia. Dan kita bilang ini tidak mungkin terjadi kalau misalnya air bahnya itu hanya lokal saja. Kalau air bahnya lokal saja, ya tidak semua manusia kan tinggal di Mesopotamia. Ada manusia yang tinggal di tempat lain, ada binatang yang tinggal di tempat lain. Ya. Dan lagi pula kita bilang poin nomor 3, ya, tidak mungkin banjir lokal. Karena kita bilang A, ya, tidak banjir lokal, tidak perlu bahtera. Ya, banjir lokal tidak perlu bahtera. Kita sudah pernah bahas, membuat bahtera ini bukan pekerjaan gampang. Saya sudah pernah kasih lihat gambar bahteranya, ya, suatu pekerjaan yang sangat besar sekali. Butuh dana, butuh waktu yang sangat luar biasa. Kalau memang banjirnya cuma lokal, untuk bisa lolos dari banjir ini tinggal pindah, saudara. Tinggal pindah, dan tidak perlu juga semua binatang. Ya. Kita bilang B, banjir lokal tidak perlu, ya, mendatangkan binatang, ya, karena binatang tinggal disuruh kabur, ya, lebih jago mereka, apalagi burung. Buat apa burung disuruh masuk bahtera? Ya tinggal disuruh pergi ke tempat lain aja. Ya, jadi ini tidak masuk akal. Nanti kita akan lihat lagi. Ya, ayat 22, matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, yang saya bahas tadi, segala yang ada di darat. Ya, jadi ada binatang yang tidak mati semuanya. Ada tumbuhan tentu tidak dimasukkan di situ sebagai yang mati semua. Binatang juga tidak demikian. Ya. Binatang tertentu seperti serangga, ya, serangga tidak termasuk di sini. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Ya, hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia di dalam bahtera itu. Ya, jadi bahtera ini adalah sekali lagi tipologi dari keselamatan, tipologi dari Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus tidak ada keselamatan. Oke, dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Ya, berkuasalah air. Nah, ini deskripsi Mabul yang juga membuatnya tidak mungkin menjadi banjir yang lokal. Air berkuasa 150 hari. Jadi tidak surut, ya. Selama 150 hari itu tidak surut-surut, tetap di situ saja.
Dan ini tidak mungkin terjadi pada banjir yang bersifat lokal. Gitu ya, tidak mungkin terjadi. Oke, kita mau lanjut lagi ke pasal yang ke-8. Tapi kita akan break sebentar. Dan sebagaimana minggu lalu saya akan potong menjadi 2 video kita. Jadi supaya tidak terlalu panjang di YouTube. Ini adalah bagian A, nanti kita akan kembali lagi dan lanjut lagi di bagian B. Oke, jadi silakan lanjutkan nanti di video bagian B.